bukan bank atau yang biasa disebut dengan LKBB. Nah, LKBB adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung ataupun tidak langsung untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Dan fungsi LKBB sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu satu, membina dan mengarahkan pola pekreditan rakyat. Kedua, memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Ketiga, membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan ekonomi. Ketiga, jenis dan manfaat lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama adalah pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang mempertemukan pihak penawar dan pihak yang memerlukan dana jangka panjang dalam bentuk surat bukti, piutang jangka panjang atau obligasi, surat tanda penyertaan modal atau saham, atau surat berharga lainnya dengan jangka waktu 1 tahun. Keuntungan pasar modal yaitu satu, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha. Kedua, sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor. Ketiga, memungkinkan adanya upaya diversifikasi. Kelemahan dari pasar modal sebagai berikut. 1. Mekanisme pasar modal yang cukup rumit, menyulitkan pihak-pihak tertentu yang akan terlibat di dalamnya. Kedua, saham pasar modal bersifat spekulatif sehingga dapat merugikan pihak tertentu. Ketiga, jika kurs tidak stabil, maka harga saham ikut terpengaruh. Perkenalkan, nama saya Syifa Almahmuda. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai aktivitas pembiayaan kebutuhan masyarakat, baik bersifat produktif maupun konsumtif, dengan menggunakan hukum gadai. Kegiatan pokok lembaga Pegadaian adalah memberikan dana pinjaman kepada masyarakat berdasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan. Jaminan tersebut bisa berupa barang bergerak seperti perhiasan, emas, dan perak, barang-barang elektronik, sepeda motor, mobil, dan lain-lain, maupun tidak bergerak, contohnya tanah dan bangunan. Tujuan utama Pegadaian adalah untuk mengatasi atau membantu agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang segera mendapatkan pinjaman secara cepat dan terhindar dari rentenir. Kenalkan, nama saya Diah Saputri. Saya ingin menjelaskan tentang perusahaan asuransi. Asuransi adalah suatu perjanjian antara tertanggung dan penanggung untuk merundingkan kerugian yang diderita tertanggung setelah ia menyepakati pembayaran uang yang disebut primer. Dalam kegiatan perasuransian sering dijumpai istilah primer dan polis asuransi. Primer asuransi adalah pembayaran tahunan pada suatu antara perusahaan asuransi dan pihak yang dijamin, serta memuat syarat-syarat perjanjian asuransi serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perkenalkan, nama saya Yuli Wulansari. Saya ingin menjelaskan tentang dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Kegiatan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapat atau gaji pegawai setiap bulan selama seseorang masih aktif bekerja. Iuran tersebut dibayarkan kembali bila pegawai sudah tidak bekerja lagi atau pensiun. Jenis program pensiun adalah 1. Program pensiun iuran pasti. 2. Program pensiun manfaat pasti. 3. Program pensiun berdasarkan keuntungan. Perkenalkan, nama saya Novi Auliasari. Saya akan menjelaskan tentang sewa guna usaha. Berdasarkan Perpres 09 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, sewa guna usaha leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk menyediakan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran
Finance lease adalah kegiatan sewa guna di mana lease pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Adapun operating lease adalah kegiatan sewa guna di mana lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Contoh perusahaan leasing antara lain BCA, Sumit, Astra, Busan. Perkenalkan, nama saya Nur Harima. Di sini saya akan menjelaskan tentang modal ventura. Modal ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa pernyataan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha atau investasi kompani untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya, investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang ditukar dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha. Contoh perusahaan ventura di Indonesia antara lain PT Astra Mitra Ventura, PT Asri Bina Venturindo, PT Ventura Investasi Utama, dan PT Pertamina Dona Ventura atau PDF. Produk modal ventura meliputi sebagai berikut: pernyataan saham langsung, obligasi konversi, pola bagi hasil atau partisipasi terbatas. Penjelasan yang terakhir adalah perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Kegiatan pokok anjak piutang meliputi sebagai berikut: A. Pembelian dana atau pengalihan piutang jangka pendek dari transaksi perdagangan. Yang B. Mengurus administrasi penjualan kredit. Yang C. Penagihan piutang perusahaan klien. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.